berhenti sakiti negeri ini. Kalau lihat peta Indonesia hari ini masih sama kan? Tapi coba perlahan kamu zoom in lebih dekat dari kejauhan. Semuanya terlihat utuh, tenang, stabil. Tapi ketika zoom lebih dekat, sesuatu yang lain muncul. Ada hutan yang hilang, berganti blok-blok terang seperti luka yang baru saja dibuka. Ada sungai yang warnanya berubah, bukan karena musim, tapi karena apa yang mengalir ke dalamnya. Ada kabupaten-kabupaten yang dulunya aman, kini masuk zona merah bencana. Dan ada spesies yang dahulu memenuhi hutan, kini hanya tersisa angka. Angka yang terus menurun setiap tahun. Inilah kenyataannya. Indonesia sedang berada di titik paling rapuh dalam sejarah ekologisnya. Bukan karena satu badai, bukan karena satu bencana, tetapi karena sebuah pola yang panjang, pola kerusakan yang dibangun perlahan selama puluhan tahun. Setiap tahun kita kehilangan ratusan ribu hektar tutupan hutan. Setiap tahun risiko banjir dan longsor naik secara eksponensial. Dan setiap tahun sistem ekologis yang dulu menopang kehidupan di pulau-pulau ini makin kehilangan kemampuan untuk bertahan. Alam tidak pernah marah. Itu hanya interpretasi manusia. Yang sebenarnya terjadi adalah alam merespon apa yang kita lakukan. Ketika hutan ditebang, tanah hilang penyangga. Ketika sungai diubah alurnya, air mencari jalan baru. Seringkali melalui desa dan rumah penduduk. Ketika gunung dilubangi, tubuhnya kehilangan struktur. Dan ketika semua ini dilakukan sekaligus, respon alam datang dalam bentuk paling jujur. Bencana. Bukan sebagai hukuman moral, tetapi sebagai konsekuensi fisik. Dan sebelum kita bicara tentang Sumatera, tentang ratusan orang hilang, ratusan lainnya meninggal, desa-desa tersapu dalam hitungan menit, kita harus memahami gambaran besar ini. Banjir dan longsor yang menghantam Aceh, Sumut dan Sumbar bukan kejadian terpisah. Mereka adalah titik paling terlihat dari kerusakan yang jauh lebih dalam. Karena jika kita zoom in sekali lagi, kita akan melihat sesuatu yang lebih menyakitkan. Potret seekor gajah yang tertimbun lumpur dan batang-batang kayu hasil penebangan. Itu bukan kecelakaan, itu bukan kebetulan. Itu adalah simbol dari seluruh cerita ini. Indonesia tidak sedang mengalami satu bencana besar. Indonesia sedang mengalami akumulasi ribuan luka ekologis yang selama ini kita abaikan. Dan jika kita tidak berani melihat gambaran besar ini sekarang, bencana berikutnya bukan hanya mungkin. Bencana berikutnya sudah menunggu kita semua. Untuk memahami apa yang benar-benar terjadi di Sumatera, kita harus mulai dengan satu fakta pahit. Skala bencana ini bukan lagi lokal, ini sudah menjadi krisis nasional. Data terbaru BNPB per 1 Desember mencatat 604 orang meninggal, 464 orang masih hilang, dan lebih 1,5 juta orang terdampak, dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Jalan utama terputus, jembatan hilang, jaringan listrik runtuh, dan akses bantuan tersendat berhari-hari. Untuk 3 provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, ini bukan sekedar banjir dan longsor. Ini adalah kekacauan kemanusiaan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Lalu pertanyaannya, mengapa satu rangkaian hujan bisa memporak-porandakan 3 provinsi sekaligus? Menurut BMKG, pemicunya adalah interaksi 2 sistem atmosfer. Siklon tropis Koto di Laut Suluh dan bibit siklon 95B di Selat Malaka. Kombinasi keduanya menciptakan hujan ekstrim dengan durasi panjang dan intensitas yang jauh di atas normal. Di beberapa titik, curah hujan memecahkan rekor 2 dekade terakhir. Secara meteorologis, badai ini kuat, tetapi bukan badai paling ganas yang pernah menghantam Indonesia. Lalu apa yang membuat dampaknya setragis ini? Karena badai hanya pemicu, penyebab utamanya ada di tanah, bukan di awan. Sumatera sudah rapuh jauh sebelum hujan turun. Hutan yang dulu menjadi spons alami kini terfragmentasi menjadi petak-petak kecil. Lereng yang dulu stabil kini terpotong, terbuka, dan kehilangan akar penahan. Sungai-sungai yang dulu lebar dan punya bantaran alami kini dipersempit oleh kebun industri, pemukiman, dan pembangunan tanpa kajian ekologis. Untuk memahami mengapa Indonesia berada di titik rapuh seperti sekarang, kita harus kembali ke belakang. Karena bencana ekologis tidak pernah lahir dalam satu malam. Ia lahir dari sejarah yang panjang. Sejarah yang ditulis oleh kebijakan, kepentingan politik, dan pola pembangunan yang melihat alam sebagai sumber daya, bukan sebagai sistem yang menopang kehidupan. Mari kita mulai dari akhir 1980-an.
hingga awal 2000-an, periode yang oleh banyak peneliti disebut sebagai titik balik ekologi Indonesia. Di masa itu, jutaan hektar hutan alam di Sumatera ditebang untuk membuka jalan bagi ekspansi industri kayu, perkebunan sawit, serta ekstraksi mineral dan batu bara. Data Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 saja, Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan primer dan sebagian terbesar terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hilangnya hutan ini bukan sekedar statistik, ini adalah hilangnya akar yang menahan tanah, hilangnya naungan yang menjaga kelembapan, hilangnya penyangga alami yang melindungi sungai dari sedimentasi dan banjir. Kemudian kita melihat bagaimana perizinan hutan dan tambang dikeluarkan selama 2 dekade terakhir. Dalam banyak kasus, kawasan hutan lindung dipetakan ulang menjadi HGU. Izin tambang diberikan di area tangkapan air dan koridor satwa liar dipotong oleh akses jalan industri. Sungai-sungai diganggu alirannya, rawa gambut dikeringkan, dan bukit-bukit digali hingga tubuhnya kehilangan struktur alami. Semua ini dilakukan atas nama investasi, atas nama pertumbuhan ekonomi, atas nama pembangunan nasional yang telah berganti nama proyek strategis nasional. Tapi pembangunan seperti ini datang dengan harga yang mahal, harga yang tidak pernah dimasukkan ke dalam neraca keuntungan. Ketika satu perusahaan membuka hutan, yang hilang bukan hanya pohonnya, yang hilang adalah kemampuan ekologis. Tanah menyerap air, hutan menunda banjir, akar mempertahankan lereng, dan ekosistem menjaga keseimbangan alam. Kerugian ini tidak langsung terlihat, tapi ia menumpuk tahun demi tahun seperti utang yang tidak pernah dibayar. Pada titik tertentu, utang itu jatuh tempo, dan penagihnya adalah bencana. Inilah konsekuensi terbesar dari model pembangunan kita. Kita membangun ekonomi dengan mengorbankan ekologi, dan ketika ekologi runtuh, ekonomi ikut runtuh. Sumatera adalah bukti paling nyata ketika hutan tinggal petak-petak kecil, ketika bukit dipaksa tunduk pada tambang, ketika sungai dibelokkan tanpa memikirkan dampaknya, maka satu badai, hanya satu, cukup untuk mengubah seluruh landscape menjadi kubangan lumpur. Dan inilah kebenaran yang harus kita hadapi. Kerusakan yang kita lihat hari ini bukan kecelakaan alam. Ini adalah hasil dari keputusan-keputusan kepemimpinan selama puluhan tahun. Bayangkan, seorang pejabat negara berdiri di depan kamera, mengenakan seragam lapangan, dan mengatakan, "Saya tak mengira bencananya sebesar ini." Sebelumnya berkata yang mencekam hanya di media sosial. Sementara kepala daerah sudah angkat tangan dan menangis karena banjir menyapu desa. Kalimat itu serupa pengakuan tentang betapa tidak siapnya kita sebagai negara menghadapi krisis ekologis di tanah kita sendiri. Ini bukan hanya krisis bencana, ini krisis empati, krisis kepemimpinan, krisis cara kita membaca tanda-tanda yang sudah lama ada. Tapi ada hal yang lebih menyakitkan. Korban pertama bukanlah mereka yang mengambil keputusan. Korban pertama adalah masyarakat yang tinggal di lereng, di lembah, di pinggir sungai. Orang-orang yang tidak pernah menandatangani izin pembukaan hutan dan lahan. Tidak pernah duduk di meja rapat investasi. Tidak pernah mendapat bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari tanah mereka. Dan korban pertama berikutnya adalah mereka yang bahkan tidak punya suara. Gajah yang tertimbun lumpur dan kayu. Orangutan yang kehilangan kanopi. Harimau yang kehilangan rimba. Pesut yang kehilangan sungai. Tidak satupun dari mereka mengerti arti kata pembangunan. Tidak satupun dari mereka memilih ikut dalam konsekuensinya. Yang mereka tahu hanya satu hal, hutan adalah rumah. Dan ketika rumah itu diambil, hidup mereka ikut hilang. Di titik ini, masalahnya bukan hanya salah kebijakan, ini kegagalan empati. Kegagalan membaca penderitaan yang sebenarnya sudah terlihat bertahun-tahun. Seolah-olah para pemimpin lebih sering melihat peta daripada wajah para korban. Lebih sering melihat angka investasi daripada angka nyawa. Lebih sering mendengar bisik-bisik lobi daripada jeritan warga yang rumahnya hanyut. Ini bukan sekedar kelalaian teknis. Ini kegagalan membangun imajinasi moral. Karena bagaimana mungkin seorang pejabat tidak mengira bencananya sebesar ini? Padahal masyarakat sudah meneriakkan tanda-tandanya sejak lama. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat retakan yang sudah terlihat di mana-mana? Atau mungkin mereka memang melihat, tapi memilih untuk tidak peduli. Krisis ini menunjukkan satu hal yang lebih mengerikan daripada banjir dan longsor. Kita hidup dalam sistem kepemimpinan yang tidak mampu merasakan luka sebelum luka itu berubah menjadi kuburan. Dan itu lebih dari apapun adalah bencana itu sendiri.
Kalau kita ingin keluar dari siklus bencana ini, kita harus berhenti mencari solusi yang hanya teknis. Hanya infrastruktur, hanya beton, karena akar masalahnya bukan sekedar kurangnya bendungan atau buruknya drainase. Akar masalahnya adalah cara kita memandang alam. Cara yang sudah keliru sejak puluhan tahun. Untuk menemukan jalan keluarnya, kita perlu melihat lebih jauh ke belakang. Bahkan sebelum konsep pembangunan modern masuk ke negeri ini. Leluhur kita di Nusantara punya cara pandang yang sangat berbeda soal relasi manusia dan alam. Di Tanah Kajang misalnya, masyarakat Amatoa hidup dengan prinsip pasang rikajang. Manusia bukan penguasa hutan, tetapi bagian dari hutan. Hutan bukan aset, hutan adalah rumah bersama. Mereka percaya bahwa ketika manusia mengambil lebih dari yang seharusnya, alam akan mengambil kembali dengan caranya sendiri. Itu bukan mitos, itu mekanisme keseimbangan ekologis. Dan selama ratusan tahun, wilayah mereka tetap stabil secara ekologis. Bahkan ketika wilayah lain runtuh oleh eksploitasi. Kemudian ada Ila Galigo, salah satu epos terbesar dan terpanjang di dunia yang kita miliki dari Bugis, mengalahkan Mahabharata di India. Dalam epos ini, dunia dibagi menjadi 3 lapis. Langit, Boting Rilangi, bumi, Alekawa, dan bawah air. 3 lapis ini bukan sekedar ruang, itu adalah sistem ekologi kosmik yang saling mempengaruhi. Setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi lintas lapis. Pemahaman ini yang berusia ribuan tahun justru lebih selaras dengan konsep keberlanjutan modern daripada banyak kebijakan kita hari ini. Menariknya, apa yang para leluhur pahami ribuan tahun lalu kini selaras dengan gagasan kontemporer. Filsuf Rossi Braidotti dari Belanda misalnya, melalui pemikiran post-humanismenya, menolak pandangan bahwa manusia adalah pusat dari segala sesuatu atau antroposen. Menurutnya, manusia hanyalah satu simpul dalam jaringan kehidupan yang lebih besar. Persis seperti yang diajarkan masyarakat adat kita sebelum filsafat modern menemukan istilahnya. Dalam kerangka posthuman, keselamatan manusia tidak bisa dipisahkan dari keselamatan spesies lain dan keselamatan ekosistem keseluruhan. Lalu solusinya apa? Pertama, mengubah cara pandang bahwa hutan, sungai, tanah, satwa, dan manusia adalah satu sistem yang saling menjaga. Ini bukan romantisasi, ini praktis karena bencana terjadi saat kita memisahkan diri dari jaringan itu. Kedua, mengembalikan peran masyarakat adat sebagai garda depan pengolahan ekologis. Mereka memiliki modal governance yang terbukti menjaga hutan, air, dan tanah selama berabad-abad tanpa meruntuhkan ekosistem. Ketiga, menata ulang kebijakan investasi, izin, dan tata ruang. Pembangunan tidak boleh lagi dievaluasi hanya dari angka GDP, tetapi dari ketahanan ekologis jangka panjang. Ini berarti menolak izin yang merusak, mengembalikan fungsi lindung, dan membangun sistem yang menghitung biaya ekologis secara nyata. Solusi dimulai dari cara kita menafsirkan ulang hubungan manusia dengan alam, dan leluhur kita sudah memberikan cetak birunya jauh sebelum kita tersesat. Dan pada akhirnya, semuanya kembali pada satu bayangan kecil. Ketika seorang anak atau cucu saya nanti berdiri di samping saya sambil bertanya, "Kek, seperti apa Indonesia dulu?" Dan saya takut bahwa suatu hari saya hanya bisa menjawab dengan cerita. Takut bahwa saya hanya bisa berkata, dulu kita punya hutan yang tak berujung, dulu sungai jernih mengalir seperti kaca, dulu gajah berjalan tenang di Tesonilo, dulu pesut muncul di Mahakam. Dulu harimau Sumatera adalah bayangan hutan kita. Dulu. Tapi saya tidak mau hidup dengan kata dulu. Saya ingin menunjukkannya langsung. Saya ingin mereka melihatnya, bukan mendengarnya sebagai legenda. Saya ingin mereka tumbuh di negeri yang masih bernapas. Dan di titik inilah kita harus bertanya. Sampai kapan kita berpura-pura bahwa kita tidak tahu penyebabnya? Sampai kapan kita menunggu bencana berikutnya untuk belajar? Sampai kapan kita biarkan anak-anak mewarisi ketakutan? Bukan keindahan. Sampai kapan kita memilih diam padahal diam berarti kehilangan? Kita sudah kehilangan ratusan nyawa. Kita sudah kehilangan rimba. Kita sudah kehilangan spesies yang bahkan sebelum sempat kita kenal. Berapa banyak lagi yang harus hilang sebelum kita mengakui bahwa cara kita hidup salah? Indonesia tidak sedang menunggu kita menyelamatkannya. Indonesia sedang menunggu kita berhenti merusaknya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan bagaimana pulih dari bencana. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berubah sebelum semuanya terlambat? Apakah kita siap menukar keserakahan dengan tanggung jawab? Apakah kita siap berhenti membangun dunia yang memakan masa depannya sendiri? Apakah kita siap untuk tidak hanya mencintai negeri ini, tapi juga menjaga, memulihkan, dan menghormatinya?
Karena kalau kita tidak menjawab ya hari ini, maka suatu hari ketika cucu-cucu kita bertanya, mengapa Indonesia tidak lagi seperti cerita kalian? Kita harus menatap mereka dan berkata, karena kami memilih untuk tidak berubah ketika kami masih punya kesempatan. Dan itu jawaban paling menyakitkan yang bisa diwariskan oleh sebuah generasi. Jika kita terus berjalan di jalur ini, Indonesia tidak akan runtuh karena alam, tapi karena manusia. Dan sebelum semuanya terlambat, berhenti sakiti negeri ini.